Gitu ya prinsipnya. Sehingga yang hemat iklan di sosial media yang hemat adalah yang kita pilih sendiri. Buat teman-teman yang lagi bisnis dan mau iklan di sosial media, mau itu di iklan di TikTok, mau itu iklan di Instagram, ataupun iklan di Google ya. Teman-teman wajib nonton video ini biar budget iklan teman-teman itu nggak boncos gitu. Karena digital marketing itu kita bayar ke pihak sosial medianya, kita bayar ke TikTok, kita bayar ke Instagram ya untuk mengiklankan postingan kita. Nah, banyak sekali teman-teman pebisnis yang boncos untuk biaya digital marketing ini. Sedangkan hasilnya tidak memuaskan. Nah, gimana sih tipsnya biar kita hemat dan efektif dalam iklan di sosial media? Kali ini kita bakal pakai papan tulis lagi. Nah, biar lebih jelas ya. Nah, kita sebelum bahas tentang cara menghematnya, kita bakal jelasin dulu nih prinsip dasar iklan di sosial media itu seperti apa gitu. Jadi prinsip iklan di sosial media itu adalah kita posting. Mau itu video ya, ataupun foto ya. Foto atau video. Foto atau video ini kita teruskan ke pihak sosial medianya. Sosmed ya. Mau itu Instagram, TikTok, atau apapun sama aja gitu. Prinsipnya seperti ini. Kita bayar ke sosmednya. Nah, si sosmednya akan meneruskan ini ke penggunanya. Mau itu 1 juta pengguna, mau itu 5 juta pengguna gitu ya. Ke seluruh user ya. Kita pakai user aja biar singkat. User gitu. Jadi kita punya foto, kita bayar ke sosmednya, nanti sosmednya akan meneruskan ini ke usernya. Permasalahannya adalah user sosial media ini jutaan guys. Jadi kalau kita pengen menjangkau seluruh penggunanya, itu bayarnya mahal gitu. Jadi semakin banyak orang yang kita jangkau, ini semakin banyak ya, semakin banyak user ya, semakin banyak usernya yang kita jangkau, semakin tinggi juga iklannya gitu, harganya gitu ya. Panah ke atas ya ini ya, aduh catatan nih. Semakin banyak kita menjangkaunya, semakin tinggi biaya iklannya gitu. Memang bagus kalau teman-teman punya uang banyak, misalkan 1 miliar dipakai iklan, sama sosmednya akan disebarkan, mungkin sampai jutaan orang ya, dan itu bagus gitu. Cuman kan uang kita nggak 1 miliar gitu ya, nggak banyak gitu. Makanya gimana caranya kita menjangkau user ini atau pengguna sosial media ini dengan uang yang sedikit, tapi mereka jadi tertarik sama bisnis kita gitu. Itu yang sulitnya itu di situ gitu. Dengan uang yang sedikit, gimana caranya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Nah, caranya adalah dengan postingan uang yang sedikit ini foto kita ya atau video iklannya. Dengan uangnya sedikit ini, supaya biar efektif itu caranya gimana? Kita ini bayar ya ke sosmed, kita memilih usernya gitu. Kalau mau hemat, kita harus memilih usernya mau yang mana yang diiklanin gitu. Nah ini kan kalau yang pertama, kalau uang kita banyak, kita bisa iklan ke semua orang di sosial media karena kita kan nggak tahu siapa yang mau beli, siapa konsumen kita gitu ya. Maksudnya siapa tahu orang ini, misalkan ini penggunanya, siapa tahu orang ini mau beli, siapa tahu orang ini mau beli. Kalau kita pilih-pilih, ya kita kehilangan kesempatan kan gitu. Lebih bagus lagi kalau misalkan kita menjangkau banyak. Tapi karena uang kita sedikit, makanya kita harus memilih. Jadi si sosmednya hanya meneruskan kepada user yang kita pilih gitu ya. Nah, ini cara menghemat biaya marketing adalah dengan cara kita memilih usernya atau pengguna sosmed mana yang akan dipasangi iklan. Jadi ketika misalkan kita memilih pengguna A
pengguna TikTok namanya misalkan Usep. Nah, si Usep ini karena kita pilih gitu ya, ketika dia scroll TikToknya, ketika dia lihat TikToknya, maka video kita akan muncul di FYP dia, di apa ya, di antara video-video punya orang, video kita akan disematkan di orang Usep ini karena kita memilih si Usep ini untuk diiklankan gitu. Jadi itu ya cara menghemat biaya iklan itu adalah dengan cara kita memilih usernya. Nah, yang menjadi masalah adalah gimana cara kita memilih si penggunanya ini biar kita memilihnya orang-orang yang memang kemungkinan beli sama kita gitu. Itu yang susah. Jadi gimana caranya kita memilih penggunanya ini yang sesuai dengan minatnya kepada bisnis kita atau kita sebut dengan target market gitu. Jadi itu yang disebut dengan target market ya. Orang-orang yang berminat untuk membeli ke bisnis kita gitu. Ini kita hapus dulu. Kita tulis lagi. Lanjutin yang tadi ya. Ini konten kita. Kita tulis aja video iklan aja ya. Video iklan. Kita bayar ke sosmed, tapi uangnya sedikit. Ya. Ini ke sosmed. Ini berlaku untuk semua sosmed ya. Ini konsep ini gitu. Kita karena bayarnya sedikit, kita menentukan ke siapa aja sih iklannya akan ditayangkan gitu. Iklan ini kan ditayangkan sama siapa aja gitu. Nah, kita nggak bisa memilih nama di sosmed itu ya. Misalkan saya mau pasang iklan untuk Raffi Ahmad, itu tidak bisa. Saya mau pasang buat Jokowi, saya mau pasang iklan buat Prabowo, itu nggak bisa. Dan sangat tidak bisa ya. Karena sistemnya memang bukan seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah memilih kriterianya seperti apa gitu dengan harapan misalkan kita mau iklan ke Raffi Ahmad nih. Raffi Ahmad kira-kira kriterianya apa sih? Dia kalau scroll sosmed yang muncul tuh video-video apa sih biasanya gitu. Atau di explore IG-nya Raffi Ahmad tuh isinya apa sih? Apakah banyak foto-foto video mobil gitu ataukah video-video cewek seksi gitu ya. Itu kan kita nggak tahu ya. Makanya kita harus menentukan kriteria mana nih yang cocok untuk target Raffi Ahmad ini gitu. Itu contoh aja. Tapi kan target kita bukan cuma satu orang, target kita banyak. Nah, kita harus menentukan dulu target kita apa gitu ya. Nah, target kita apa itu balik lagi ke jadi sebelum dijawab ke sini ya, kita jawab dulu, balik dulu ke produk kita dulu. Ini kan iklan ya. Di dalamnya kan pasti ada penawaran, pengenalan ya, produk ya. Produk. Nah, produk kita ini ketika kita mau jualan, kita harus tahu nih produk kita yang beli ini kira-kira siapa sih gitu. Paling enak kita ngukurnya sih dengan harga ya. Dengan harga produknya dulu deh. Misalkan produk kita helm nih. Nah, paling enak kita itu ngelihat dari harga dulu. Misalkan kita memproduksi helm sendiri ya atau memaklonkan gitu ya. Terus helmnya mau dijual dengan harga 10 juta gitu. Per helm. Ada dong helm yang di bawah 10 juta banyak gitu ya. Ada yang di bawah 10 juta banyak. Yang di atas 10 juta ada nggak? Ada juga gitu ya. Nah, tapi kan dari harga 10 juta ini kita udah tahu nih kira-kira siapa sih yang beli helm harga 10 juta gitu. Contoh, misalkan helm sudah pasti yang belinya adalah anak motor. Anak motor yang helmnya 10 juta, itu motor apa sih misalkan? Misalkan motor di atas 250 cc. Nah, ini udah spesifik nih. Ya. 250 cc. Ada motor apa aja misalkan? Ada
Misalkan Ducati, terus misalkan Ninja, terus misalkan motor apa lagi? Yamaha R25 misalkan. Nah, inilah merek-merek inilah yang akan jadi target yang akan disimpan di sini gitu. Jadi dari sini ada video iklannya tentang helmnya, kita bayar ke sosmed, sosmed tolong tampilin video ini ke orang-orang yang sering memposting dan melihat motor-motor ini gitu ya. Jadi di sini bisa kita langsung masukkan ke sini ya. Masukkan ke sini berarti di sini minatnya adalah motor Ducati misalnya. Terus tadi ada apa lagi? Misalkan motor Ninja. Ninja. Terus misalkan R25 gitu. Jadi otomatis helm 10 juta kita tawarkan kepada orang-orang yang ini, otomatis minimal mereka pasti wah ada helm apa nih gitu. Tertarik lah, ada tertarik ya. Beda kalau misalkan kita helm 10 juta tapi kita nyuruh sosmed untuk menampilkan ke Honda Beat misalkan ya, atau misalkan ke apa namanya, ke Yamaha Mio misalkan, sehingga orang yang pakai Honda Beat kan banyak dan tidak semua orang helmnya pasti nggak mungkin 10 juta Honda Beat itu gitu, pasti di bawah 10 juta gitu. Adapun orang yang mungkin maksa pakai 10 juta helmnya motornya Honda Beat ya itu kan bisa dihitung jari lah kata kalangan tertentu gitu ya. Tapi kalau misalkan motornya udah gede-gede kayak gini di atas 250 cc misalkan, untuk helm 10 juta itu mungkin masih masuk untuk masih banyak gitu ya. Rata-rata mungkin helmnya pasti di atas 5 juta gitu untuk tipikal kategori yang ini gitu. Itu yang pertama ya, dari finansialnya dulu gitu. Nah, selain harga kita juga bisa menentukan si produk ini kira-kira di lokasi mana sih terjualnya gitu. Produk helm dengan harga misalkan tadi harga 10 juta. Kira-kira dijual di kota mana sih yang mungkin ada orang beli helm 10 juta gitu. Mungkin contoh di kota-kota besar seperti satu Jakarta, sudah pasti ibu kota kan ya. Terus Bandung misalkan. Bandung. Tapi Bang, misalkan di daerah juga ada loh, misalkan orang yang suka motor, suka yang hobi motor, terus sekarang kan bisnisnya online. Benar, di kota-kota kecil juga ada. Contoh misalkan di Majalengka, mungkin nggak ada orang yang punya helm harga 10 juta, mungkin. Tapi tidak sebanyak di kota. Sedangkan ini kita peruntukannya kan untuk iklan. Kita iklan pasang ke orang yang lebih banyak dulu aja gitu. Nanti kalau produknya udah trending gitu ya, orang-orang udah pada pakai, orang yang Majalengka juga pasti beli kok gitu. Jadi gitu prinsipnya, jangan jangan ngincer orang-orang yang wah di Majalengka juga ada, di Garut juga ada bang yang beli helm harga 10 juta gitu. Nah gitu ya, jadi kita ngincer dulu si trennya dulu, orang-orang yang kebanyakan dulu pakai helm, biar orang-orang pakai helm kita dulu gitu. Nanti yang daerah-daerah ini pasti akan ngikut kok gitu. Gitu ya. Kita bisa incer ini by lokasi gitu. Jakarta, Bandung, Surabaya gitu ya. Nah, jangan ngincer-ngincer kota-kota kecil gitu ya. Kalau memang misal harga dari produk kita itu memang untuk kelas atas gitu. Nah, ini kota ini, lokasi ini yang kemudian dimasukkan lagi ke sini ya. Dimasukkan lagi ke Jakarta, Bandung, terus Surabaya ya. Gitu. Ini dimasukkan ke sini. Jadi kita ada video iklan, nyuruh bayar ke sosmed, sosmed tolong tampilkan video ini ke orang-orang yang ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan orang-orang ini menggunakan motor Ducati Ninja R25 misalkan. Jadi lebih spesifik si helm ini
akan diteruskan ke orang-orang yang kemungkinan bakal beli gitu. Nah, yang terakhir tadi kan dari harga ya, dari harga dulu, terus dari harga ini biasanya merujuk ke hobi. Habis itu ke lokasi. Lokasi ditentukan. Nah, selain itu kita bisa juga dengan menggunakan database gitu. Ini kita hapus dulu. Nah, produk helm kita ini gitu ya. Kalau kita udah jualan lama ya, pasti ada yang beli dong. Nah, yang beli ini rata-rata misalkan dari kota mana sih? Oh, ternyata banyak yang beli dari Kalimantan. Kalimantan misalkan. Oh, ternyata banyak yang beli misalkan ternyata banyak yang beli misalkan anak muda usianya misalkan 30 sampai 40 misalkan. Oh, ternyata banyak yang beli laki-laki gitu ya. Laki-laki. Oh, ternyata yang banyak beli itu misalkan pengusaha. Pengusaha gitu. Nah, dari pembeli yang pernah beli produk kita itu, datanya kita olah, kemudian dimasukkanlah ini, database ini ke keyword atau ke iklan sosmed ini gitu ya, sesuai dengan database-nya gitu. Pengusaha, terus misalkan kotanya jadi Kalimantan gitu ya. Kalimantan, terus misalkan usianya 30 sampai 40 gitu. Terus laki-laki gitu. Nah, inilah yang disebut dengan audiens ya. Jadi kalau di TikTok itu ada audiens, di Instagram kalau nggak salah istilahnya juga audiens ya. Kalau di Google itu istilahnya keyword ya. Tapi prinsipnya sama. Yang namanya iklan di sosial media, namanya iklan di internet, kita ada video iklannya, kita bayar sosmednya, mau itu kita bayar TikTok, bayar Google, atau bayar Instagram, untuk menayangkan video ini kemana gitu, ke orang-orang ini gitu ya. 1, 2, 3. Nah, itu prinsip dasar dari digital marketing. Jadi ketika kita punya uang misalkan 10 juta, TikTok tolong sebarkan video saya ke orang-orang ini, nanti saya bayar 10 juta gitu. Nah, nanti akan diiklankan video kita ini ke orang-orang ini, dan itu lebih efektif ketimbang kita punya 10 juta ya, terus kita minta misalkan sosmed atau misalkan TikTok lah, kita minta TikTok untuk mengiklankan ke orang yang random gitu, sehingga sama TikToknya, wah produk apa nih, helm, kita coba iklankan ke orang yang suka mobil, gak nyambung. Kita iklankan ke anak-anak, gak nyambung. Kita iklankan ke ibu rumah tangga, gak nyambung. Akhirnya kan percuma 10 juta ini gitu. Gitu ya prinsipnya. Sehingga yang hemat, iklan di sosial media yang hemat adalah yang kita pilih sendiri user penggunanya yang seperti apa gitu. Nah, itu ya. Permasalahannya lagi, ada lagi nih. Permasalahannya, Bang, ini kan contohnya helm nih, gampang. Kalau produk saya gimana gitu. Nah, itu yang susah tuh. Kita coba hapus dulu ya. Bang, tadi kan produknya helm, gampang. Terus harganya juga 10 juta. Gimana kalau produknya lebih umum? Contoh, keripik. Produknya keripik ya. Semua orang katanya makan keripik gitu. Bingung nih milihnya kemana ya gitu ya, orang-orangnya gitu ya. Misalkan nih kita sebelum kesini kita ke sebelum ke user sosmednya seperti apa ya, spesifikasinya kita produknya dulu apa. Contoh ini keripik. Keripik apa ya? Singkong misalkan. Keripik singkong. Keripik singkong kita itu harus tahu dulu nih produknya seperti apa. Baik lagi, yang paling gampang itu di harga. Harganya murah atau mahal? Misalkan, Bang,
Keripik saya ini murah dibanding produk lain. Murah berarti ya, kita tulis aja murah. Misalkan harganya 10.000 dapat 1 kilo misalkan. Kan itu murah banget ya. 10.000 per kilo. Kira-kira siapa yang orang yang mau beli keripik murah ini gitu? Contoh misalkan kita ngincer mahasiswa bang, nah itu kan lebih gampang tuh. Ngincer mahasiswa, kita tinggal tulis misalkan berarti mahasiswa, nah mahasiswa ini yang orang suka ngemil ini, dia suka nyari-nyari di sosmed itu apa? Contoh, mahasiswa yang suka ngemil, yang suka jajan keripik adalah orang yang di TikToknya itu lihat-lihat makanan. Berarti di sini mahasiswa yang suka lihat video makanan misalkan. Nah ini yang bisa dimasukkan ke sini gitu. Jadi kita bisa set di sini. Misalkan mahasiswa yang suka makanan berarti usia mahasiswa berapa? Misalkan usia mahasiswa itu 17 sampai 23 misalkan. Terus yang hobinya makanan. Terus lokasinya di mana? Nah, lokasinya di mana nih? Lokasi yang banyak universitasnya itu di mana? Contoh misalkan Depok ya, lokasinya Depok gitu ya. Terus Bandung gitu ya. Nah, jangan pilih lokasi yang universitasnya cuma satu. Jangan gitu. Ya boleh-boleh aja kalau uangnya banyak, tapi kan ini uangnya sedikit nih. Misalkan iklan cuman 5 juta. Uangnya kan dikit gitu. Jadi usahakan iklan ke sini aja yang universitasnya banyak gitu. Jadi itu ya, cara menentukannya adalah seperti itu. Cek harganya dulu, murah atau enggak, untuk kelas seperti apa, hobinya seperti apa gitu ya. Nah, ini ditentukan oleh harga. Habis itu kita nentuin lokasinya gitu. Lokasinya di mana. Habis itu misalkan kita lihat database juga nih. Orang yang beli itu dari mana sih misalkan. Dari daerah mana. Misalkan oh ternyata banyak yang suka dari daerah Garut nih pembeli kita. Nah, kita bisa lanjut bikin iklan lagi. Misalkan di sini yang ada Garutnya gitu ya. Gitu. Nah, ini baru satu iklan. Kita bisa juga misalkan targetnya bukan mahasiswa, tapi masih sama nih produknya. Contoh misalkan keripik saya murah bang, 10.000 1 kilo. Tapi kita ngincer para pengusaha keripik. Biokoi bisa gitu. Pengusaha keripik ini adanya di mana sih gitu. Tulis saya dulu, pengusaha keripik. Pengusaha keripik biasanya dia kalau nonton sosmed itu topiknya apa sih temanya. Nah, contoh misalkan pengusaha keripik pasti nonton tip bisnis misalkan. Tip bisnis. Nah, pengusaha keripik mungkin juga lihat video makanan misalkan. Nah, ini bisa jadi bahan untuk spesifikasi audiens gitu. Maka ditulis ke sini ya. Otomatis orang yang suka nonton tips bisnis, terus yang suka nonton makanan misalkan. Nah, kota banyak pengusaha, kota mana sih misalkan, bang kita mau ngincer target para pengusaha di daerah-daerah, boleh gitu. Itu juga boleh gitu karena kita yang menentukan sendiri ya. Misalkan lokasinya yang daerah-daerah kayak yang tadi misalkan Majalengka. Terus misalkan Sukabumi. Terus apa? Atau mungkin mau ke timur ya boleh Makassar misalkan. Itu boleh. Jadi spesifikasi ini dimasukkan ke dalam ini. Jadi video iklan kita misalkan ajakan tentang cara bikin bisnis snack gitu ya. Nanti snacknya beli kita misalkan.
Kita nyuruh ke sosmed, nyuruh ke TikTok, nyuruh ke IG untuk meneruskan video iklan ini ke orang-orang yang suka tip bisnis, suka makanan gitu. Nah, metode ini bisa dipakai untuk semua sosial media dimanapun ya. Itu bisa, bahkan di Twitter juga sama. Kita milih audiensnya seperti apa. Cuman memang istilahnya beda-beda gitu ya. Ada yang pakai hashtag, misalkan mau mau diteruskan video iklan ini mau diteruskan ke orang-orang yang suka nyari hashtag apa. Video ini mau diteruskan ke orang-orang yang apa gitu. Nah, TikTok lebih enak lagi. TikTok bisa pilih akun ya, pilih akun. Misalkan eh, iklankan ke followers kita, iklankan ke followersnya Raffi Ahmad gitu, iklankan ke followersnya siapa, itu bisa dipilih kalau di TikTok ya, lebih enak lagi gitu. Cuman itu kan setiap sosmed itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi secara garis besar, iklan di sosial media itu seperti ini. Jadi kita milih audiensnya seperti apa gitu. Ini kalau misalkan kita mau hemat ya, mau hemat. Tapi kalau teman-teman modalnya gede, ya udah gas aja gitu, nggak usah perlu eh, jangan terlalu spesifik seperti ini karena bisa aja nih ya, misalkan ini keripik singkong, bisa aja kita iklan ke ibu rumah tangga, IRT ibu rumah tangga beli gitu, bisa juga kan. Nah, kita nggak tahu sebenarnya yang beli itu siapa karena target market itu adalah perkiraan kita, kita yang setting gitu. Nah, siapa tahu yang di kota ternyata beli banyak, siapa tahu yang di daerah ternyata beli banyak, kita nggak pernah tahu pasti gitu. Sehingga kalau uangnya kita banyak, ya kita iklan aja ke semua kota kan gitu. Gitu ya. Jadi itu prinsip iklan di sosial media. Nah, mungkin teman-teman yang aktif di sosial media mungkin apa ya? Dulu sempat ada tuh yang iklan Binomo, yang iklannya gini, jutaan orang mungkin belum tahu cara menghasilkan $1.000 gitu. Nah, iklan di YouTube, ide itu iklan di YouTube, dan saking modalnya gede, semua akun YouTube tahu orang ini gitu, tahu iklan Binomo ini gitu. Nah itu, adalah contoh iklan yang modalnya gede gitu. Nih efek si Binomo ya, kita coba tulis ini ya. Jadi kan ada iklan Binomo di YouTube. Iklan Binomo minta YouTube untuk mengiklankan gitu ya produknya ke penggunanya. Karena si iklan Binomo ini, nah kita nggak tahu nih si Binomo ini bayar ke YouTube berapa, mungkin bisa ratusan juta, sehingga efeknya hampir semua user, hampir semua pengguna, mungkin bisa 90% mungkin user YouTube-nya ini tahu dengan iklan ini gitu, walaupun mereka nggak beli gitu. Jadi walaupun mereka nggak beli, walaupun mereka nggak ikutan Binomo, tapi mereka tahu iklannya. Oh nih iklan suka tayang nih gitu. Nah itulah yang namanya iklan dengan modal besar. Iklan dengan modal besar, minimal kita menjadi terkenal, menjadi orang-orang minimal tahu lah gitu dengan iklan kita ini gitu. Nah itu tadi penjelasan tentang iklan di digital marketing, iklan di sosial media, dan cara menghemat budget iklannya seperti apa. Nah, satu lagi yang perlu diingatkan adalah iklan itu bukan berarti sebenarnya penjualan, enggak gitu. Misalkan kita iklan bulan ini, tapi kok penjualan produknya kok sama aja ya kayak bulan lalu, gak ada kenaikan signifikan gitu. Memang iklan itu untuk menuju sampai penjualan itu perjalanannya panjang. Nah, kita juga pernah bikin ya video sebelumnya bahwa untuk mencapai dari iklan, ya, bentar, bukan dari iklan, dari konsumen, menuju beli produk, ya, itu perjalanannya panjang. Bisa melewati iklan satu,
Ada yang iklan baru 1 kali iklan langsung beli, tapi ada juga yang dia harus iklan 2, ada yang harus iklan 3, iklan 4, iklan 5 gitu ya, baru dia beli produk. Jadi iklannya nggak cukup 1 kali, dan eh, apa ya namanya, belinya pun konsumen ini nggak pas, belum tentu dia beli pada saat dia melihat iklan itu gitu. Jadi memang yang namanya budget marketing, budget iklan itu tidak bisa diukur eh, 1 kali iklan langsung beli gitu, nggak bisa gitu. Kita harus perkenalkan dulu produknya, perkenalkan dulu benefitnya apa, bedanya apa, menariknya apa gitu. Baru nanti konsumen memutuskan dia beli atau tidak gitu. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.